Astagfirullahaladzim. Iya Mas Baul. Ini bola mata Mas. Bang bener Mbah, serius Mbah. Ini daging siapa yang dimasak? Yang dibikin, ini dibikin apa Mbah? Gulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fandi Ramadhani. Dan seperti biasa, malam hari ini saya ketemu sama Mas Baul. Gimana kabarnya Mas? Sehat Mbak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke teman-teman, jadi sekarang saya dan Mas Baul sedang berada di satu lokasi. Dan sebelumnya kita pernah penelusuran di tempat ini ya Mas ya. Saya pikir tempat ini hanya menyimpan kisah misteri yang waktu itu saya ungkapkan ya Mas ya. Saya cari tahu juga, ternyata ya Mas, di tempat ini tuh masih banyak cerita dan ini kisah nyata juga sih Mas. Jadi saya tuh dikabari sama warga yang mungkin udah lama tinggal di tempat ini ya Mas ya. Jadi mereka itu tahu seluk-beluknya misteri yang ada di tempat ini dari zaman dahulu gitu ya Mas. Nah, ini lokasi sebenarnya kita nggak jauh dari perumahan dan ada gubuk yang waktu itu kita pernah buat penelusuran juga ya Mas ya. Nah, jadi di tempat ini itu ada kisah nyata teman-teman, ada seorang nenek-nenek penunggu rumah ya Mas ya. Ini bukan gubuk, dia rumah tapi masih kayak dabagan gitu ya Mas ya. Dulunya ya Mas ya, mungkin karena seiring berjalannya waktu rumah itu rusak Mas. Nah mungkin si neneknya ini pindah gitu Mas. Nggak tahu menempati tempat yang mana, intinya udah pindah dari rumah yang itu ya Mas. Nah itu neneknya itu sangat awet muda sekali Mas Baul. Intinya yang nggak tua seperti nenek yang umurnya itu sepadan dengan yang lagi kita ceritain ini Mas. Padahal usianya udah tua ya Mbak. Udah tua. Nah ini katanya ya Mas ya, ini nenek itu sering sekali bermunculan di tempat ini. Nah ini bukan suuzon ya Mas ya, bukan suuzon. Jadi katanya Mas, nenek itu sering sekali menculik anak-anak. Nah nggak tahu dibuat apa atau dijadikan tumbal, saya nggak tahu teman-teman. Intinya katanya sering sekali menculik anak-anak. Itu cerita pertama yang saya dengar. Cerita yang kedua, hilangnya anak-anak itu katanya nggak ada hubungannya dengan si nenek ini Mas. Cuma itu hilangnya kayak misterius, dibawa sama hal gaib. Nah sering juga warga sering menemukan kayak ini kan bolongan ya Mas. Iya. Ini bolongan ya teman-teman. Jadi kayak lubang bekas kayak gini. Saya nyimpen tulang di sini, saya kubur. Nah kadang kan ada hewan malam kayak garangan atau rasa ya Mas, yang garuk-garuk kan jadi keluar ya tulangnya. Nah sering sekali tulang-tulang itu keluar dari lubangnya Mas. Itu pun katanya tulang manusia Mas Bahul. Nah siapa yang menguburkan itu? Apakah ada hubungannya dengan nenek yang sedang kita ceritakan? Apakah benar nenek itu sering menculik anak-anak dan ada hubungannya dengan tulang yang sering ditemukan sama warga gitu Mas. Jadi tulang itu sebenarnya ditimbun, tapi karena digaruk-garuk sama hewan malam yang ada di sini jadi keluar gitu Mas Bahul. Nah ini tempatnya luas sekali. Nah saya tuh cari titik di mana si nenek itu sering menampakkan diri Mas Bahul. Katanya sih di area sini. Kalau di area sini itu hanya ada satu gubuk yang waktu itu pernah dipakai kita buat penelusuran ya Mas, yang buat ngobati saya gitu Mas Bahul. Nah ini untuk mengobati rasa penasaran, ini sih memang katanya kisah nyata Mas Bahul, tapi kayak lebih validnya lagi kita buktikan ya Mas. Betul, biar teman-teman yang ada di rumah tahu di tempat ini, di desa ini itu ada kisah yang menurut kita menyeramkan ya teman-teman. Buat kalian yang ada di rumah, tetap doakan penelusuran saya semoga berjalan dengan lancar. Saya nggak tahu ini mbahnya namanya siapa, yang jelas kita langsung cari aja. Intinya di sini kita nggak mau mengganggu, kita hanya bersilaturahmi ya Mas. Ingat ini ini bukan arwah ya teman-teman ya. Jadi mungkin di kira kalian ini saya menceritakan arwah ya, ini hanya kisah nyata. Ini masih ada neneknya teman-teman gitu, bukan hantu nenek tuh, bukan gitu teman-teman. Sampai sekarang masih ada, cuman masih ada. Dicari sama warga itu misterius. Iya. Dan kayak badannya tuh kayak masih sehat. Kayak nenek-nenek teman-teman gitu, masih sehat dan
wujudnya nggak seperti bungkuk atau gimana tuh nggak sehat karena mungkin ya Mas ya mempunyai ilmu yang membuat dia jadi awet muda ya Mas ya. Atau mungkin dia sering olahraga waktu mudanya, Mbak. Iya betul sekali Nah, teman-teman. itu kira-kira, Mbak. Itu cuma satu ya Mas, bukan suami istri ya. Hanya satu Mas Bahul. Dari kemarin nih, Mbak. Mas Bahul terlihat lihat jelas ada lampu-lampu. Itu rumah-rumah warga ya Mas ya. Penutupan pohon-pohon, Mbak. Mungkin Jadi, rumah warga itu di sebelah sana ya, Mbak. ya di sebelah depan saya Mas. Depan saya persis ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Bahul, Iya, Mbak. saya baru jalan. Bau bakaran nggak Mas? Bau, Mbak, kayak ada apa itu, kayak bau Sesuatu ya kayak sesuatu yang bau hangus ya nggak Mas? betul, Mbak. Kayak bau hangus. Tapi mungkin itu ada hubungannya dengan sosok yang ada di sini ya Mas ya. Masa sih yang kita cari baunya hangus kayak gini kan nggak mungkin ya Mas ya. Bang, Mbak, mungkin itu cuman ya unik inilah, Mbak. Iya betul sekali Mas Bahul baca Al-Fatihah 3 kali. Kita penelusuran di area ini dulu ya Mas ya. Nanti kalau nggak ketemu kita ambil yang di sisi sana Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita menuju ke area gubuknya ya teman-teman karena yang saya takutkan dia ada di gubuk itu beneran. Itu dipakai buat hal kayak gitu ya, Mbak. Iya karena katanya sering menampakkan diri di tempat ini. Ya kali nenek-nenek tinggal di tempat kayak ginian gak ada atap, ya nggak mungkin karena hanya ada satu gubuk dan katanya juga ya Mas ya sering berpindah-pindah tapi yang lebih sering tuh di area ini gitu Mas. Mungkin pindah-pindahnya kayak cari makan ya atau cari sumber mata air ya Mas Bol, kita nggak tahu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta izin dulu Mas. Assalamualaikum ya li roh, ya li kubur, ya li jasad. Astagfirullahaladzim. Mbak. Ada yang nyala, Mbak. Mana Mas? Mbak itu, Mbak. Oh iya. Apa itu Mas Baul? Itu kan dari Gubuk itu ya Mas? Waduh. Seperti ada orang Mas. Bukan kemamang, bukan hantu api juga, bukan banaspati juga. Kayaknya ada orang deh teman-teman. orang jangan pemburu lagi, Mbak. Ya kayak lagi membakar buruannya ya Mas ya. Kita samperin Mas. Kita cari informasi siapa tahu kita bisa lebih menemukan nenek yang kita cari ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Astagfirullah Mas. Siapa, Mbak? Bukan pemburu Mas Baul. Seperti ini seperti. Ada orang masak, Mbak. Astagfirullahaladzim. Punten. Seperti lagi memasak Mas Baul. Punten Mbak, Assalamualaikum. Itu yang kita cari atau bukan ya Mas ya? Rambutnya panjang Mas Baul. Saya duduk mungkin boleh ya Mas ya? Mbak, itu Astagfirullahaladzim. Dia seperti baunya amis sekali Mas Baul. dimasak dari apa, Mbak? Kayaknya deh Mas. Kita tanyain ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bah. Bah. Oh, bentar saya kalau ada salah saya minta maaf ya Mbak ya. Perkenalkan dulu Mbak. Perkenalkan dulu Mbak. Saya Fani dari Family Laslos. Ini teman saya, rekan saya ini Mas Bahul. Kameramen saya. Punten kalau terganggu ya Mbak ya. Astagfirullahaladzim Mas Bahul. Ini nenek-nenek Mas. Ini bener nenek-nenek Mas Bahul. Nenek. Iya Mas. Punten Mbah. Saya di sini sedang mencari nenek yang sering diceritakan sama warga, katanya sering menampakkan diri di sini, sering bermunculan dan mungkin menempati gubuk ini, Mbah. Mbah. Dia diem, Mbak. Oh, itu saya, Nak. Katanya gitu. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan beneran dia, Mas Bahul. Itu dimasak. Mas Bahul. Ini bau amis sekali loh, Mas Bahul. Tuh. Mbah, itu masak apa ya, Mbah? Apa, Mbah? Astagfirullahaladzim. Dia nggak mau jawab tapi hanya ketawa. Bentar saya tanya dulu ya. Punten, ini dengan Mbah siapa ya? Mbah siapa? Oh, Mbah Sawito, Mas Bahul. Suaranya sangat pelan sekali. Punten Mbah Sawito, jenengan beneran yang dulu pernah tinggal di tempat ini
tapi mempunyai satu rumah yang mungkin sekarang sudah dibongkar. Dan mungkin jenengan menempati gubuk ini ya. Oh, kalau saya boleh tahu, ini sedang masak apa ya? Nggak apa-apa, bilang aja. Saya nggak akan minta kok. Tadi saya lihat kayaknya ada kayak putih-putih gitu. Bentar Mas Baul. Boleh saya bantuin? Saya bantuin ya. Aduh, Mas Baul apa ini? Bentar. Loh. Mas Baul? Mbah? Loh. Bola mata Mas Baul? Mbah, ini hewan apa yang dimasak ya? Iya, kok malam-malam masak daging? Ini hewan apa ya, Mbah? Astagfirullahaladzim. Jangan gila deh, Mbah. Ini daging manusia, Mas Baul. Jangan gila deh, Mbah. Ulang. Astagfirullahaladzim. Iya, Mas Baul. Ini bola mata, Mas. Bang, bener, Mbah, serius, Mbah. Ini daging siapa yang dimasak? Yang dibikin apa, Mbah? Gulai. Ini daging siapa, Mbak? Ini manusia. Oh, beneran sih, sering kayak kelihatan tulang-tulang berserakan di tempat ini ya, Mas Baul ya. Siapa ini, Mbah? Itu buat siapa, Mbak? Mau dimakan sendiri. Lalu siapa yang Mbah masak ini, Mbah? Mbah Saswito tolong jawab saya. Kalau Mbah Saswito nggak mau menjawab saya dengan jujur, saya akan bawa kasus ini ke jalur yang selanjutnya ya, Mas ya. Hukum ini. Ini udah nggak beres ini, Mbah. Sayang orang tua ya, Mas Baul ya. Mbah jawab nggak? Ini siapa, Mbah? Siapa, Mbah? Astagfirullahaladzim. Jelas, Mas? Anak kecil. Oh, jadi kesimpulannya jenengan memang bener-bener orang yang sering suka nyulik anak kecil. Astagfirullahaladzim. Itu setiap apa? Siap ini habis. Astagfirullahaladzim, Mas Baul. Itu kan nggak baik, Nek. Mbah, jangan gitu ya, Mbah ya. Ini manusia loh. Itu sama aja kamu memakan daging kamu sendiri ya nggak, Mas Baul? Buat apa, Mbah? Buat apa, Mbah? Jawab, Mbah Saswito. Astagfirullahaladzim. Kekuatan katanya teman-teman. Ini nggak bisa dibiarkan ya. Rambutnya sebenarnya sangat panjang, teman-teman nih. Nggak pernah mandi juga. Kulitnya juga dekil banget, hitam. Gimana, Mbak? Astagfirullahaladzim, Mas Baul. Saya dengar suara tangisan anak kecil deh. Ya, ini sepertinya kayak arwah yang sering dimasak sama nenek ini deh, Mas Baul. Ini Nggak takut? ini buat kekuatan beneran, Nek. Oh, jadi kamu awet muda, bertubuh kekal, nggak seperti nenek yang pada umumnya, itu karena nenek sering makan daging manusia. Berarti ibarat ini susu nenek sendiri dimasak jadi gulai kayak gini. Itu apinya mati, nanti nggak mateng loh. Bapak, kok Bapak ini malah bicara gitu sih, Mbak? Lah dia, Mas, aneh banget, Mas Baul. Itu kok masa daging bilang kayak gitu, Mbak? Astagfirullahaladzim, Mas Baul. Bener, ini bener-bener gulai, Mas Baul. Matang beneran, Mas. Ini matang beneran ini loh, Mas Baul. Astagfirullahaladzim. Nek, tolong ya. Ih, baunya, Mas Baul. Aduh, ini bukan bau makanan enak, teman-teman. Ini bau sangat amis sekali. Dan kayak seperti daging yang memang udah membusuk. Punten, Nek. Saya mau tanya ya, Mbak Saswito ya. Ini cara membunuhnya ini seperti apa? Ditunyuk. Ini kayak sedikit orang Jawa, mungkin Mas bahasanya kayak bahasa Jawa. Ditunyuk terus lehernya. Oh, lehernya, Mas. Kayak disembeli dulu. Ya, terus diapain? Oh, diputerin, Mas. Astagfirullahaladzim. Diputerin di gubuk ini. Jadi ditunyuk, ditusuk lehernya, entah di bagian sini, entah sini. Terus kayak dipikul, dibawa keliling berapa kali, Mbah? Bawa keliling sini, Mbak. Iya.
7 kali Mas Baul. Dibawa keliling 7 kali. Terus habis itu diapain lagi Mbah? Astagfirullahaladzim Mas Baul. Ini dicincang. Dia ditusuk, dibunuh di leher, terus dicincang. Jadi berapa bagian? Banyak. Terus habis itu dimasak teman-teman. Astagfirullahaladzim. Bener. Banyak kasusnya anak-anak yang hilang. Ternyata itu kelakuan Mbah Saswito teman-teman. Ini nggak bisa dibiarkan. Mbah, kamu sudah tua ya Mbak ya. Memang kamu belum meninggal. Kamu awet tua, awet muda itu mungkin karena seperti ini ya Mbah ya. Tapi tolong hentikan Mbah. Kasihan. Ini memang sama aja kamu memakan daging kamu sendiri. Memakan cucu kamu sendiri. Coba bayangin Mbah kalau kamu yang menjadi orang tua si korban yang kamu culik terus kamu jadikan gulai seperti ini Mbak, gimana rasanya? Astagfirullahaladzim. Mas Baul dia hanya ketawa sambil membenarkan apinya teman-teman. Ini nggak bisa dibiarkan. Kita harus hentikan kelakuan Mbah Saswito agar nggak terjadi korban lagi setelah ini ya Mas ya. Ini lebih baik kita panggil warga ya Mas, untuk kayak biar nanti saya bersihkan dulu tubuh Mbah Saswito karena dia juga penuh dengan ilmu hitam. Nanti kalau udah saya bersihkan tinggal urusannya sama warga yang ada di sini. Ya nggak Mas? Iya. Mbah, hentikan. Kalau kamu nggak mau menghentikan ini, saya akan panggil warga untuk membawa kamu ke jalur yang selanjutnya. Kita akan polisi sebelum Nenek hentikan ini ya Nek. Mbak. Pantes dia dicari kadang hilang karena dia mempunyai ilmu hitam teman-teman. Nek, hentikan. Oh, bukan dia ya Mas yang menantang, itu ilmu yang ada di dalamnya. Kita panggil warga. Nanti kalau sudah warga datang kita bersihkan. Terus nanti kalau udah bersih biar warga yang bawa ya Mas ya. Ayo Mas, kita tinggal dulu Mas. Iya, kita tinggal dulu. Tutup aja dulu Mas, tutup Mas. Tutup Mas. Tutup aja teman-teman. Ini saya mau ke rumah warga untuk membawa warga sekitar ya ada 5 orang mungkin ya Mas ya. Habis itu saya bersihkan si Nenek Saswito karena dia itu penuh dengan ilmu hitam teman-teman. Dan ini saya menuju ke rumah warga. Ini seperti ini jalannya. Nanti saya akan melanjutkan penelusuran ini lagi. Tunggu penelusuran saya selanjutnya ya teman-teman. Tutup dulu Mas. Ayo Mas Bul.